barusan. Silakan Pak Adi. Alhamdulillah ada Pak Bambang, Mas Adit, Pak Gozali, dan Ustadz. Baik, kita mulai aja Ustadz ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil Hamid Majid sama ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena malam hari ini kita dapat kembali bersilaturahim, tadabbur untuk ilmu dalam rangka melalui majelis halaqah Jumat ini, dan mudah-mudahan niatan kita untuk bersilaturahim dan bertaklim pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit atau sedang dapat musibah, ini ada tadi dapat informasi ada gempa di Majene ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana dapat lindungan dari Allah dan diberikan kemudahan dalam malam hari ini kita akan temanya adalah akhlak, melanjutkan kajian akhlak Bidayatul Hidayah ya Ustaz ya, bukunya. Nanti kita akan sebagaimana biasa kita akan gunakan buku, saya sudah siapkan untuk tampilan bukunya, dan melanjutkan kajian sebelumnya. Namun sebelum masuk ke dalam materi utama, marilah kita buka dulu halaqah malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Ala diniyah wa natan sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan selanjutnya kami persilakan pada Ustadz Johar untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan Allah untuk kembali melanjutkan kajian kita dengan tema akhlak. Kita insyaallah akan melanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah telah membimbing kita, menunjukkan kita
yang mengeluarkan kita dari gelapnya zaman jahiliyah sehingga kita merasakan nikmatnya iman yang kita pegang sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi atas kesempatannya untuk kita berbagi ilmu pada malam hari ini, melanjutkan pertemuan yang sudah beberapa kali kita laksanakan. Kita niatkan mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin menambah ilmu dan amalan kita, juga mudah-mudahan menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita akan mengkaji kitab Hidayatul Hidayah seperti biasa. Jadi nanti kita akan membaca secara bergiliran seperti biasa. Begitu Pak Dia? Ya Ustaz, ini saya share kemarin sampai halaman 143, alinea kedua. Alinea kedua, oke. Iya. Jadi masih terkait dengan cara meninggalkan sifat ujub. Maksiat hati, cara meninggalkan sifat ujub. Ujub ini. Ya, larangan ujub takabur. Iya, ini. Ya. Di halaman 143 alinea kedua nih, Ustaz. Nah, ini. Oke. Ya. Seperti biasa, jadi saya akan mengawali dulu. Nanti setelah itu kita akan membaca secara bergiliran. Ada hal-hal yang perlu disampaikan, nanti akan saya sampaikan untuk penjelasannya. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan, akan kita diskusikan. Nanti ada kawan-kawan yang mau menambahkan, silakan ditambahkan. Kita di sini berbagi ilmu. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Oke. Kita, jadi sekarang yang dan sifat takabur itu, Pak Dia? Ya, Ustaz. Kisah tentang Mu'ad sudah atau belum? Ada nasihat Nabi kepada Mu'ad. Nasihat Nabi kepada Mu'az. Ini belum. Ini Ustaz, belum nih. Belum masuk. Belum ini ya? Berikutnya Ustaz. Halaman 144. Oke, halaman 144. Nah, sebentar saya cek dulu. Saya merujuk ke kitab bahasa Arabnya. Jadi dua alinea sebelum Hai Mu'az, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah. Oke. Minta tolong dibesarkan Pak Adi. Saya baca dari screen aja. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali mengatakan, dan sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali bila engkau mengetahui bahwa orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah, dan masalah ini tertakluk kepada khatimah, kesudahan daripada kehidupan seorang, sedangkan perkara itu masih belum dapat diyakinkan. Kita sudah membaca pada bagian sebelumnya itu, Imam Ghazali mengatakan kalau kita ketemu anak kecil, kita menganggap bahwasanya dosa mereka lebih sedikit karena mereka lebih sedikit bermaksiat. Kita sudah lama hidup, kemungkinan besar kita sudah semakin banyak berbuat maksiat. Ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita melihatnya orang itu lebih banyak beribadah daripada kita. Karena kita baru lahir, artinya kita lahir setelah dia. Sementara dia sudah lebih dahulu lahir. Kemungkinan besar ibadah dia sudah lebih banyak daripada kita. Ketika kita melihat orang yang tidak tahu, orang bodoh, maka kita menganggap orang bodoh itu bisa jadi selamat ketika dia melakukan suatu maksiat, karena dia bermaksiat karena ketidaktahuan. Sementara kita bermaksiat dengan pengetahuan kita, dengan kesadaran kita. Itu bisa jadi kita lebih rendah dari dia. Jika kita melihat orang yang berilmu, ya kita menganggap orang itu berilmu. Dan orang yang berilmu posisinya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan orang yang berilmu. Sementara kita tidak berilmu. Bahkan ketika kita melihat orang non-muslim pun, kita katakan orang kafir ya, orang non-muslim, itu pun kata Imam Ghazali,
kita tidak boleh merendahkan dia. Boleh jadi di akhir hayat justru Allah buka pintu hidayah, dia jadi masuk Islam. Kita tidak tahu keadaan kita nanti di akhir hidup kita. Sekarang kita beriman, sekarang kita berpegang teguh dengan tali agama Allah. Sekarang kita rajin beribadah, rajin ikut kajian, rajin majelis ilmu, rajin ini, rajin itu. Tapi suatu saat kita tidak tahu, kan? Sehingga dari hal-hal seperti ini membuat kita tidak sombong, tidak membanggakan diri, tidak merasa ujub. Karena ternyata orang-orang di sekitar kita itu memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak kita miliki. Dan kita justru banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kata Imam Ghazali, maka dari itulah ya kita tidak bisa menilai seseorang. Karena untuk menilai seseorang itu kita harus tahu ujung kehidupan dia seperti apa. Karena kan kita tidak tahu ujung kehidupan dia, maka kita tidak bisa memvonis orang, tidak bisa menghukumi orang. Dan kita juga tidak tahu bagaimana kehidupan ke akhir dari kehidupan kita nanti. Seperti itu ya. Jadi semua itu tadi penilaian kita kepada orang itu mestinya tertakluk kepada khatimah, kepada penghabisan. Karena dalam pepatah Arab dikatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari ujung akhirnya. Orang yang seumpamanya dia kafir, kemudian dia masuk Islam, setelah itu dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan beriman. Orang yang selama hidupnya dia mukmin, kemudian 5 menit sebelum itu dia murtad, dia kafir, kemudian meninggal, maka itulah yang akan menjadi nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita lanjut Pak Adi. Belum habis tadi saya kayaknya. Maka bila engkau berpikir demikian, niscaya hatimu senantiasa akan takut dengan khatimah, dengan akhir penghidupan kita. Kan? Sehingga engkau tidak berani membesarkan diri, dan engkau terpaksa banyak membuat tindakan terhadap orang lain, membuat andaian terhadap orang lain. Walaupun sekarang ini engkau yakin dan beriman kepada Allah, namun keadaan ini tidak menghalang kemungkinan berlakunya perubahan-perubahan pada pendirianmu pada suatu masa yang akan datang. Karena Allah berkuasa mengubah hati manusia dan ia dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki dan dia berkuasa pula menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah berkehendak, Allah berkuasa untuk menunjukkan seseorang kepada jalan hidayah walaupun ya selama hidupnya dia bergumul dengan maksiat, dengan keburukan dan lain sebagainya. Di akhir hayatnya bisa jadi Allah tunjukkan dia jalan kebenaran. Kemudian kebalikannya juga Allah berkuasa, Allah mampu menyesatkan seseorang yang dia kehendaki. Oke, sampai di situ Pak Adi. Mungkin kita lanjutkan bergiliran. Oke, saya dulu ya kayaknya. Ya. Baik. Selanjutnya, sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, takabur, riya, dan ujub. Tetapi, rasanya cukuplah bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. Di mana Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu an telah meriwayatkan di dalam kitab Zuhud dengan sanad beliau daripada seorang lelaki, yaitu Khalid bin Ma'dan, yang pernah berkata kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah SAW." Berkata rawi hadis tersebut, Khalid bin Ma'dan, lalu Mu'az menangis, sehingga aku sangka ia tidak dapat berhenti. Tetapi akhirnya Mu'az berhenti daripada tangisannya. Kemudian lalu Mu'az berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Mu'az, sebenarnya aku mahu menceritakan kepada kamu sebuah hadis jikalau engkau mampu memeliharanya. Pasti ia akan memberi manfaat dan akan dikau di sisi Allah. Tetapi jika engkau mensia-siakannya dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti." Lanjut Ustaz. Ya, silakan. Wahai Mu'az, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi.
Kemudian lalu ditentukannya pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai petang. Amalan tersebut mempunyai nur bagikan cahaya matahari. Sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amalan hamba itu sampai ke langit yang pertama, mereka menganggap bahwa amalan itu baik dan sangat baik, banyak. Lalu berkata malaikat menjaga langit pertama itu pada malaikat hafazah, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah, mengumpat. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain itu dapat melalui aku untuk terus naik ke atas. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Mereka menganggap bahwa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama karena orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Sehingga mereka sampai ke langit yang kedua, lalu berkata, malaikat penjaga langit yang kedua itu, berhentilah kamu di sini, dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, karena ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu, ia juga suka membesarkan diri di dalam majelis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran. Oke, kita cukupkan dulu Pak. Oke. Ya, jadi di sini kisah yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia, beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Mu'adz, ceritakan kepada kami hadis yang kira-kira paling berkesan yang pernah kamu dengar dari Nabi SAW. Mendengar itu beliau menangis. Artinya ada satu hadis yang sangat berkesan bagi beliau yang disampaikan oleh Nabi. Beliau teringat itu, beliau menangis. Nah, di hadis ini disebutkan bahwasanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 7 malaikat yang malaikat itu ditaruh di setiap pintu-pintu langit. Ya. Nah, mereka bertujuan untuk ngecek amalan. Mereka ditugaskan untuk menjaga setiap pintu langit. Para malaikat hafadzah yang bertugas mengontrol dan mengawal amalan perbuatan manusia. Mereka membawa amalan perbuatan manusia sejak pagi sampai sore. Malaikat hafadzah itu malaikat yang selalu bersama dengan kita. Hafadzah artinya penjaga. Malaikat ini melaporkan amalannya dengan naik ke langit. Begitu. Malaikat ini merasa percaya diri karena melihat bahwasanya amalan orang yang dibawa ini, ya, ini sangat baik, gitu, bagus amalannya. Sehingga ketika dia membawa amalan itu, dia merasa amalan ini akan diterima pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampai ke langit yang pertama, malaikat hafadzah yang memuji amalan orang tersebut, ternyata malaikat itu menolak, malaikat penjaga langit yang pertama itu. Setelah amalan itu dilihat oleh malaikat penjaga langit yang pertama, spontan ia berkata kepada malaikat hafadzah, amalan ini tidak perlu dilanjutkan ke atas. Artinya amalan ini tidak bisa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit ke-1 dia sudah tidak lulus seleksi ini. Ya, sudah tidak masuk. Kenapa? Karena ada malaikat penjaga di situ yang mengawasi tentang ghibah, tentang dosa mengumpat, mencela, atau membicarakan orang dari belakang. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk melarang keras bahwa amal seorang yang suka dengan ghibah sama sekali tidak boleh melewati tempatku, apalagi sampai dinaikkan. Artinya selesai. Amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal malaikat hafadzah melihat amalan ini seakan-akan baik. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mungkin sembunyikan dari dia, tapi Allah tampakkan kepada malaikat yang penjaga langit pertama tadi. Sehingga malaikat penjaga langit pertama tadi tahu ada celah atau ada keburukan aib dari amalan dia, yaitu dia suka ghibah atau mengumpat orang, sehingga amalannya kemudian tertolak. Nah, setelah itu malaikat hafadzah datang membawa amal kebajikan dari seorang manusia yang lain. Ya, para malaikat hafadzah memuja dan memuji amalan tersebut, artinya menganggap bahwasanya amalan itu baik. Ya, dia merasa percaya diri untuk membawa amalan itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan orang yang kedua ini lulus untuk seleksi pertama ini, ya. Pemeriksaan pertama lulus karena orang ini mungkin tidak suka ghibah. Sehingga amalannya ini lulus dari malaikat penjaga langit yang pertama. Tetapi sampai di malaikat penjaga langit yang kedua, yang mengatakan amalan ini sampai di sini saja.
jangan diteruskan. Pukulkan amalan itu ke pemiliknya. Dia meramal dengan tidak ikhlas. Artinya dia memamerkan diri, ria, kan? Dia ingin diperhatikan amalan ibadahnya dan lain sebagainya. Allah memerintahkan agar melarang amalan seperti itu untuk tidak dibawa naik. Amalan seperti itu tidak diperkenankan melewati tempatku ini. Adalah langit kedua. Amal seperti itu diperkenankan melewati tempatku ini. Si punya amalan itu dikala berkumpul dengan manusia yang merasa tinggi hati dalam suatu majelis, dalam perkumpulan, dia sombong, dia merasa akulah orang yang paling tinggi posisinya di sini. Atau bahkan dari sisi agama tidak, aku yang paling saleh, bacaan Al-Quranku yang paling baik, aku yang paling rajin gajian, kan? Aku yang paling rajin ibadah. Atau dari sisi dunia, aku yang paling tinggi di sini pangkatnya, aku yang paling kaya, aku yang paling banyak hartanya, aku yang paling ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini masih dua, artinya ada 7 tingkatan langit ya. Maka wajar kalau semuanya muat kemudian menangis gitu. Artinya amalanku ini bisa enggak lolos untuk pemeriksaan pertama ini, ghibah. Setelah lolos pemeriksaan pertama, bisa enggak lolos pemeriksaan kedua dari kesombongan atau dari ria, pamer. Ya, kita akan lanjutkan. Masih ada 5 langit lagi. Masih ada 5 langit. Silakan Pak Adi. Silakan Mas Adit untuk membacakan. Mas Adit ya. Monggo. Ya. Bentar Pak. Oke. Dari kemudian pula ya. Ya ini baca yang di layar juga boleh. Oke. Saya besarkan. Oke. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang, puasa. Para malaikat hafazah merasa heran melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amalan itu dalam kurung melintasi langit yang pertama dan kedua, sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka malaikat penjaga langit ketiga itu, berhenti kamu di sini, dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takbur. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang takbur dapat melintasiku. Orang itu suka membesarkan diri dalam majelis orang ramai. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji, dan umroh. Para malaikat hafazah berjaya membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat. Maka berkata malaikat penjaga langit keempat itu, berhentilah kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, belakang dan juga perutnya. Akulah malaikat ujub. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku. Ia beramal dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya. Ya, kita cukupkan dulu. Ini malaikat langit ketiga dan keempat. Ya. Malaikat langit pertama yang kedua tadi ghibah, ini mengumpat orang, mencela orang. Kemudian malaikat langit yang kedua itu ria, pamer ibadah. Kemudian malaikat langit yang ketiga ini sombong. Sama malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba ya yang bercahaya, bersinar, menganggap amalan itu baik. Langit pertama lolos, langit kedua lolos. Karena dia mungkin tidak suka riba, dia tidak suka pamer amalannya. Tetapi ternyata dia terhalang karena kesombongannya. Ya, di sini malaikat mengatakan, ya, orang yang takabur tidak boleh dinaikkan amalannya. Sudah sampai di sini, tidak lolos lagi. Kemudian yang keempat adalah karena
ujub, ya. Malaikat yang keempat diberhentikan oleh malaikat penjaga amalnya tidak bisa dilanjutkan ke atas, kembalikan dan pukulkan kepada pemiliknya. Ia beramal dengan ujub. Allah melarang meluruskan amalan orang yang ujub juga untuk sampai ke atas. Nah, maka ini seperti saringan amalan kita ini benar-benar disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi lolos saringan pertama, lolos saringan kedua, saringan ketiga, saringan keempat, Allah taala. Oke, kita baca lagi. Saya lanjut atau Pak Bambang sekarang gantian, Pak Bambang. Gantian Mas Adit. Pak Bambang silakan biar semua kebagian. Monggo Pak Bambang. Dari kemudian itu Pak ya? Ya, langsung udah saya siapin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba sehingga mereka berjaya sampai ke pintu langit yang kelima, seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar atau disambut ke rumah suaminya. Maksudnya amalannya itu berseri-seri. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima, berhenti kamu dan pukulkan dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya dan campakkanlah di atas tengkoknya. Akulah malaikat hasad. Ia sangat hasut kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ia hasut akan orang lain yang melakukan sembarang kelebihan di dalam ibadat. Ia juga mencela mereka. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasut ini melintasi aku. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan Hafazah. Membawa amalan seorang hamba. Baginya cahaya seperti bulan purnama dari pada sembahyang, zakat, umroh, jihad, Dan puasa. Terhenti ya? Oh, Bambang. Frozen ya, frozen. Dan frozen yogurt. Mana ini? Kayaknya sedang di Garut ya. Sinyalnya lemah. Pak Ghazali mungkin bisa dilanjut kembali dari kemudian. Pak Ghazali udah bangun? Pak Ghazali? Enggak. Berhenti apa? Apa Pak? Sampai kemudian ya naik. Kemudian naik pula. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Baginya cahaya seperti bulan purnama daripada sembahyang, zakat, umroh, jihad, dan puasa. Malaikat hafazah berjaya membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang keenam. Lalu berkata malaikat penjaga langit tersebut, berhentilah kamu dan pukulkan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya karena ia tidak belas kasihan kepada hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesusahan, bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Akulah malaikat rahmat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasi aku. Nggak bisa? Ya. Oke, jadi langit ke berapa ini? Sudah sampai langit ke 6. 6 Pak ya. Jadi langit ke 5 tadi hasad. Kita sudah singgung kemarin tentang hasad. Hasad itu menginginkan keburukan bagi orang lain yang mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan. Kalau kita mengharapkan kebaikan seperti ada yang ada pada orang lain, itu wajar. Tapi
ketika kita mengharapkan kebaikan yang ada pada orang lain dengan diiringi keinginan agar orang yang mendapatkan kebaikan itu mendapatkan keburukan atau hilang kenikmatan yang ada pada dia, itu yang disebut dengan hasad. Hasad ini dapat memakan amal kebaikan sebagaimana kayu dimakan oleh api. Ya. Nah di sini malaikat yang kelima dikisahkan oleh Imam Ghazali di sini, itu malaikat yang menyeleksi sifat hasad. Ya, amalannya tadi baik dari ini itu dan lain sebagainya, sampai ke malaikat yang kelima ternyata tidak lolos karena orang ini suka hasad. Orang ini kalau melihat orang mendapatkan kebaikan dia tidak suka, ingin kebaikan yang ada pada orang lain itu hilang. Di sini dicontohkan mencari ilmu, kemudian amal ibadah dan lain sebagainya. Kemudian amalan langit yang keenam, malaikat hafadzah membawa lagi amalan seorang hamba, lolos dia dari saringan-saringan tadi ya, dari seleksi-seleksi sampai di tingkat kelima. Di tingkat yang keenam ternyata gagal karena orang ini tidak belas kasih sayang kepada sesama manusia. Dia suka kasar, tidak lemah lembut, dan juga tidak punya empati kepada orang lain. Kita sekarang lagi diuji juga sahabat-sahabat kita yang di Sulawesi dan Kalimantan yang diguncang gempa, mendapatkan musibah ini itu. Dan selain itu juga di tataran global, tataran internasional juga banyak sahabat-sahabat kita, kaum muslimin terutama, yang banyak dianiaya, dizalimi. Sekarang Palestina masih juga terjajah, di Rohingya, kawan-kawan kita muslim juga banyak yang tidak mendapatkan hak-hak yang selayaknya. Muslim di Kashmir, ya, itu masih bergejolak dan sebagainya. Di Timur Tengah, di Suriah, di Irak, di Afghanistan, dan lain sebagainya. Kita memang tidak bisa membantu 100%, tapi paling tidak ada empati. Ada rasa bahwasanya kita itu seperti mereka. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad." Orang yang beriman itu dalam rasa kasih sayangnya, dalam sifat saling tawaddud, saling cintanya itu seperti satu jas. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Kalau satu yang merasa sakit, maka yang lain juga akan merasa sakit, ya. Nah, jadi kita memang tidak bisa menyelesaikan masalah mereka, tidak bisa kita membantu 100%, tapi dengan empati itu, dengan simpati, ya, dengan perasaan merasakan juga apa yang mereka rasakan, itu paling tidak mengurangi kesedihan mereka. Bukan malah kita bangga, karena ada sebagian orang yang mengaku muslim itu ketika melihat kawan-kawan muslim kita itu yang tertindas atau teraniaya, terzalimi, justru malah senang. Tapi kalau melihat ada kebaikan yang dimiliki oleh umat Islam, justru dia tidak senang. Kasus yang terakhir itu yang bisa saya lihat lah secara pribadi, itu kan ketika ada pembukaan Masjid Hagia Sophia yang di Turki. Artinya masjid yang selama ini jadi museum, yang dulu lama menjadi masjid, yang menurut sejarahnya dibeli langsung oleh Muhammad Al-Fatih, dijadikan museum Mustafa Kamal. Mustafa Kamal itu bikin museum bukan karena dia suka barang-barang antik. Dia cuma tidak suka kalau ada masjid itu. Yang penting jangan dijadikan masjid. Coba jadi apa aja. Maka yang paling ringan itu dijadikan museum. Nah, itu kemudian dibuka lagi menjadi masjid. Sebagai orang yang beriman, kita suka. Artinya kita pasti bangga kan kawan-kawan kita yang selama ini di Turki pernah sedemikian rupa ya mendapatkan perlakuan tidak bisa menjalankan ibadahnya atau tidak bisa menampakkan syiar-syiar agamanya dengan baik, mulai terbuka kesempatan untuk itu. Seharusnya senang. Tapi ternyata ada sebagian yang malah tidak senang. Ada mengatakan orang yang sholat di Masjid Hagia Sophia itu tidak sah sholatnya, ya kan? Karena itu ini, karena dianggap merampas museum dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian ya yang lain banyak lah. Artinya kasih sayang kepada sesama muslim terutama ini harus kita tampakkan. Kita sekarang banyak diuji di berbagai belahan bumi, umat Islam banyak diuji. Dan umat Islam ini bisa dikatakan darahnya paling murah. Ya, kalau negara-negara maju, negara-negara barat, satu orang saja warganya dilolimi atau dibunuh, militernya gerak. Kita umat Islam ini, ya kan, ratusan ribuan tiap hari meninggal seperti tidak ada apa-apa. Ya inilah ujian kita sekarang hidup di mana
umat kita sedang berada di bawah. Kalau dulu jangan tanya, ada perang Amuria itu kan yang disebabkan oleh satu wanita muslimah yang dilecehkan. Bagian mengatakan kerudungnya ditarik, ada yang mengatakan itu. Langsung Mu'tasimah, dia mengatakan Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim billah, di mana engkau? Dia berada di Persia kalau saya tidak salah, atau di Syam, artinya di kawasan yang di bawah kekuasaan orang-orang non Muslim. Dia dilecehkan di suatu tempat, dia kemudian berteriak, mana Khalifah Mu'tasim, pemimpin kami. Dan ada Mu'tasim kemudian terbangun dan dia kemudian mencari kabar. Ternyata benar ada seorang muslimah yang dilecehkan di suatu kawasan non muslim. Akhirnya dikirimkan pasukan, terjadilah perang Amuria. Dan juga di masa Umar bin Abdul Aziz juga pernah. Kemudian di masa Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, ketika itu terjadi peperangan, itu juga ketika ada yang mau campur tangan, Muawiyah dengan tegas mengatakan, ini masalah kita sesama saudara. Jangan campur tangan, ini masalah sesama muslim, ini kita cuma saudara rebutan permen. Tapi sekarang kan balikannya. Jadi satu negara muslim bertikai dengan negara muslim yang lainnya, yang didatangkan Amerika, Rusia, yang lain sebagainya. Terakhir kemarin kan bukan Turki ya. Saudi sama Qatar ini kan lama juga bersih tegak. Tapi alhamdulillah beberapa hari ini sudah mulai normal lagi kan. Nah, ketika mereka bersih tegang gitu kan, ya yang jadi hakimnya itu mau tidak mau Amerika juga kan. Padahal dulu ketika Ali sama Muawiyah itu kurang apa pertentangan mereka. Tapi kalau ada orang buat ikut campur, mereka semua sepakat, ini urusan kami berdua. Itu ketika kita punya izzah. Ketika agama kita memang lagi di atasnya, ketika memang kita lagi memimpin begitu. Sehingga satu saja harga diri seorang muslim itu dinistakan, ya, pemimpin ketika itu ya membela mati-matian gitu kan. Ya seperti sekarang lah. Kita lihat kayak Perancis terakhir kemarin itu ada satu sandera yang dari mana itu. Dia rela menebus dengan 200 atau apa itu ya. Maryam apa siapa yang ternyata ketika disambut oleh Macron ternyata malah dia sudah masuk Islam. Topi itu siapa atau ya kan? Artinya ya begitulah negara maju. Satu warganya disakiti itu jika bergerak. Sementara kita umat Islam ini ya inilah ujian kita lah. Mudah-mudahan dengan itu Allah kasih kita pahala yang besar kan. Kalau kita disuruh milih, kita pengen hidup di zaman Rasulullah atau di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, yang ketika itu nggak ada orang miskin, Islam sedang jaya-jayanya. Jadi kita ingin hidup di masa Umar bin Khattab, yang ketika itu kan menjadi pemimpin dunia dan lain sebagainya. Kalau disuruh milih, tapi Allah lahirkan kita dalam keadaan umat ini sedang berada di bawah. Pahalanya juga ada. Yang kita sabar, kita berpegang teguh dengan agama ini. Kalau dulu ketika Islam jaya, orang berpegang teguh dengan agama Islam mudah saja. Karena kondisi, keadaan, dan lain sebagainya memungkinkan. Tapi sekarang dengan keadaan seperti ini, kita berpegang teguh dengan agama kita. Jadi amalan itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat yang ke-6. Oke. Kita lanjutkan mungkin Pak Adi. Lanjutkan dulu. Oke. Ya. Belum boleh tanya ya Ustaz ya. Oh, silakan antum yang jadi MC. Ini sebentar nih, saya mau dikit. Karena tadi banyak ada beberapa istilah yang hampir mirip kalau ini ya, kayak ada takabur, tadi ada ujub, ada sombong, terus ada iri, dengki, hasad. Ya. Nah, mungkin yang pertama dulu nih, ujub, takabur, sombong, ini sama persis atau memang ada bedanya, Ustaz? Ya. Jadi kalau takabur itu biasanya dia membanggakan dirinya di hadapan orang lain, dia membanggakan diri. Kalau ujub ini dia bangga dengan amalannya. Dia bangga dengan amalannya. Aku nih sholat, gila. Aku sholat. Aku sudah sholat 5 waktu ke masjid terus. Aku sholat juga qobliyah ba'diyah. Aku sholat sunnah juga banyak. Ujub, ya? Jadi itu ujub. Misalnya ujub dekat dengan riya berarti ya? Dia mirip dengan takabur, Pak. Kalau takabur ini kan tadi ya, karena pangkat posisi ya.
Ya, sebenarnya ya mirip-mirip saja, sama-sama artinya dekat-dekat juga gitu. Tetapi untuk kita memisahkan, kalau tidak salah tadi di langit ke 3 dan keempat, apa keempat dan kelima ya? Ada yang 3 dan keempat antara takabur dengan ujub. Nah, untuk ujub. membedakan ya, karena istilah itu kadang-kadang sama sebenarnya, cuman ya karena disebutkan 2 kali, berarti kan kita mencari membanggakan diri yang berlebihan. Takabur bisa membanggakan diri karena posisi, karena pangkat, karena jabatan, karena kekayaan. Tapi kalau ujub itu biasanya karena amalan. Jadi dengan dia beramal itu seakan-akan aku sudah layak masuk surga nih. Sudah layak masuk surga amalanku. Ya. Makanya dalam beramal kita harus ada khauf dan roja, harus ada rasa takut. Rasa takut itu maksudnya, jadi amalan kita ini merasa kurang. Memang saya sudah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu yang saya lakukan ini, di antara yang diinginkan Allah dengan yang saya lakukan ini berapa persen? Allah menginginkan kita sholat dengan khusyuk, sholat dengan baik, sholat dengan sempurna. Tetapi yang kita lakukan itu sudah seberapa? Kalau merasa, oh aku sudah sempurna dong sholatnya. Ini namanya ujub. Jadi dia merasa takjub dengan amalannya. Ujub itu kan dari kata takjub. Dia merasa takjub dengan amalan. Kalau takabur ya apa namanya? Dia bangga dengan sombong. Tapi kalau ditarik ke atas ya sama juga gitu ya. Sama penyakit hatinya ya. Ya, sama. Wallahu a'lam. Kalau tadi Ustaz, tadi ada iri, dengki, hasad. Ini sama atau ada kalau bedanya? Iri, dengki, hasad, karena di sini kalau disebutkan di sini kan malaikat yang ke-5 ya. Tapi kalau riya beda. Riya beda ya. Nah, kalau riya kan menampakkan amalannya. Jadi sholat ini dibuat-buat, bacaannya dibagus-baguskan, sedekahnya ditampil-tampilkan. Ingin supaya dilihat dia sebagai orang dermawan, sebagai orang yang bagus bacaan Qur'annya, sebagai orang atau riya. Tapi kalau hasad tadi, hasad itu, nah dia menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain sekaligus menginginkan keburukan menimpa orang tersebut, atau kebaikan yang ada pada orang itu hilang gitu. Ya, orang itu seumumnya dia berarti lebih parah dari iri ya. Nah, ya. Kalau iri kan hanya cuma iri aja gitu. Oh ya, iri itu berarti tapi nggak sampai mendoakan dia tuh dapat keburukan. Ya, mungkin secara bahasa itu kalau di bahasa Arab disebut ghibtah. Ghibtah itu keinginan mendapatkan kebaikan yang ada pada orang lain. Tidak masalah. Keinginan mendapatkan kebaikan yang ada pada orang ini rajin ngaji kan. Saya pengenlah rajin ngaji kayak dia. Itu kan ghibtah. Bahkan Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad, itu maksudnya ghibtah tadi, iri itu, kecuali dalam 2 hal. Rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang diberikan Allah kemampuan membaca Al-Qur'an, fatalahu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia membaca Quran itu siang dan malam. Rajulun atahullahul mal. Kemudian yang kedua, orang yang Allah berikan harta, fa ahlakahu fi nafaqatihi fisabilillah. Kemudian dia habiskan untuk menafkahi, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kan ada dorongan untuk kita hasad justru kan. Orang itu pintar ngaji kan, orang itu rajin ke masjid. Saya ingin juga rajin ke masjid. Orang itu kayaknya enak banget dia kalau sedekah. Ya, siapapun yang minta langsung dia kasih. Ya. Kita terdorong untuk itu. Sudah sampai di situ. Tetapi kalau ada harapan ya kan, orang itu mudah-mudahan nanti dia dia sakit jadi dia nggak rajin lagi ke masjid gitu kan. Dia kena musibah inilah dia nggak jadi lagi sering ikut kajian dan lain sebagainya kan. Mudah-mudahan itu hartanya habis, dia nggak bisa lagi bersedekah. Nah, ini yang disebut dengan hasad. Tapi kalau sampai yang di tahapan pertama tadi itu disebut ghibtah, keinginan mendapatkan kebaikan yang ada pada orang lain, dan itu dianjurkan. Kalau dengki sama dengan hasad ya, sama persis. Nah, kalau secara bahasa kan, bahasa Indonesia, bahasa Arab itu kan hasad, bahasa Arabnya itu kan hasad ya. Hasad itu bahasa Arabnya. Tapi kan diterjemahkan bahasa Indonesia ini ya iri, dengki, sirik, apalagi. Sirik, ya. Ya itulah. Ya DLL. Sirik itu bahasa gaulnya. Baik. Ya, Pak Didi, silakan Pak. Ikut bantu bacaan yang langit ke-7.
Pak Didi, silakan. Mas Didi. Kemudian naik pula. Oh Sudah. iya, oke. Oke, siap. Kemudian naiklah pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad, dan warok. Biasanya baginya bunyi, maksudnya bunyi zikir seperti bunyi lebah, dan baginya cahaya seperti cahaya matahari, dan naiklah bersama dengan amalan itu 3.000 orang malaikat. Mereka telah berhasil membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit tersebut, berhentilah kamu dan pukulkan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Aku adalah malaikat zikir. Mencari sebutan yaitu seorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut orang. Aku akan menghalang amalan orang yang ria dari sampai kepada Tuhanku. Ia beramal bukan karena mencari keridhaan Allah, tapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat yang tinggi di hati para fuqaha, dan supaya disebut di kalangan para ulama, dan supaya masyhur namanya di merata tempat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan yang ria itu melintasiku. Karena setiap amalan yang tidak ikhlas adalah ria, dan Allah tidak menerima amalan orang ria. Lanjut, Pak. Ya, sudah? Masih lanjut ya? Masih lanjut lagi, Pak. Oke. Mungkin satu lagi, Pak Didi. Ya. Kemudian naik pula malaikat hafazah yang dengan amalan seorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam, dan banyak berzikir. Amalan hamba itu diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah. Para malaikat itu berdiri di hadapan Allah dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah berfirman kepada malaikatnya, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan aku dengan amalan tersebut. Ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripadaku. Oleh karena itu, maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Lalu para malaikat berkata, ke atas laknatmu dan juga laknat kami. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisinya. Ya. Mendengar sabda Rasul. Oke. Ya, mungkin kita cukupkan. Langit keberapa nih tadi ya? Langit ke-7. Langit keberapa? Langit keberapa Pak Bambang? 7. Langit ke-7 tidak lolos kan? Karena ada amalannya yang ingin dibunuh. Lolos langit ke-7, ternyata artinya malaikat tidak mengetahui aib kekurangan dari amalannya. Tapi pas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu bahwasanya masih ada celah juga dari amalan itu. Masih ada kekurangan dari amalan itu yang membuat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ya Allah laknat. Ini di antara kisah yang disampaikan oleh Mu'adz. Kisah ini ada banyak yang mengkritik ya dari sanadnya. Tapi kita bisa ambil artinya ya hikmahnya. Nah, karena ada beberapa kritikan juga dari sisi sanadnya ya, artinya hadisnya ini lemah atau hadisnya ini kuat dan sebagainya. Tetapi inti yang dari apa yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali itu supaya kita tidak takabur, supaya kita tidak sombong dengan amalan kita kan. Jadi ketika kita melihat orang tadi supaya kita tidak sombong, kita lihat kemungkinan kebaikan yang ada pada orang lain dibandingnya. Nah, dengan amalan kita ini pun kita supaya tidak sombong, kita tidak merasa percaya diri yang berlebihan, yang disampaikan tadi kisah ini tadi. Jadi bisa jadi kita naik langit pertama lolos, langit kedua tidak lolos dan sebagainya, karena ada banyak seleksi, gitu. Ada banyak pemeriksaan. Seperti mungkin kita ke bandara kemudian
X-ray-nya itu berlapis-lapis gitu ya. Nah, itu kan membuat kita ya tidak lagi sombong, buat kita semakin introspeksi diri. Allah, amalanku ini nanti sampai ke langit mana? Jangan sampai langit satu saja sudah mental gitu ya. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali dari kisah ini. Oke? Nah, Ya, nanya. Ini kalau ngelihat ini kok kayaknya susah banget gitu. Amalan kita biar diterima ini, aduh banyak banget rintangan sampai 7. Udah sampai, tadi kan lolos ke 7 hanya karena apa yang diinginkan itu bukan karena Allah, karena yang lain lewat juga, nggak diterima juga. Terus amalan yang mana yang bisa diterima? Aduh, ya Allah. Saya juga bingung juga saya jawabnya. Tapi ada penjelasan di bawahnya. Belum selesai kita hadisnya. Oh, belum ya? Oke, kita selesaikan aja. Biar nggak penasaran. Habis Bang ini Abey, silakan. ada nasihat lain dari Rasulullah. Bang Abey, oke ya. Silakan Bang Abey. Mendengar sabda Rasulullah. Mulai dari situ ya Pak? Iya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, lalu Muaz menangis seraya berkata, "Engkau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan aku adalah Muaz, hamba Allah yang bukan rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Wahai Muaz, jaga lidahmu baik-baik daripada mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, golongan ulama. Dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu, dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih, dan jangan pula engkau mencela orang lain. Dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majelis. Nanti orang ramai akan takut kepadamu karena kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang, sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripada segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau carikan atau pecah belah akan manusia, maka mencari akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Allah telah berfirman, Wanasitati nasta. Maksudnya demi yang mencari akan carikan. Surah Al-Nasyat ayat 2. Apakah engkau ketahui, wahai Muaz, siapakah mereka yang mencari itu? Muaz bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itulah anjing-anjing garang di dalam api neraka yang akan mencarikan daging sehingga sampai ke tulang." Muaz bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Dan siapakah yang akan selamat daripada siksaan itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah." Kemudian lalu Khalid bin Ma'adan berkata, "Maka aku tidak pernah melihat seseorang yang banyak membaca Al-Quranul Karim lebih daripada Muaz, karena beliau paham terhadap hadis yang besar ini." Insyaallah. Ya. Nah, ini diantara kisah yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya, bagaimana Mu'adz bin Jabal sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang disampaikan tadi, yang ditanyakan tadi ya, Pak Adi tadi. Terus gimana kita? Ya, kalau saya disuruh jawab, wallahu a'lam, saya juga harus gimana?
Tetapi Rasulullah memberikan petunjuk paling tidak lah. Ya, kita tidak bisa sempurna, paling tidak kita mencoba ya. Rasulullah mengatakan, ikutilah jalanku, hai Mu'adz. Jalan yang dapat menyelamatkanmu, ikuti aku, sekalipun amalku ini masih ada kekurangan. Artinya, walaupun sedikit, tapi kalau seumpamanya memang ikhlas dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu akan lebih baik. Kemudian nasihat Rasulullah yang pertama, jaga lisanmu. Jangan sampai membicarakan keburukan saudaramu, terutama sesama muslim yang membaca Al-Quran. Artinya, sesama muslim kita itu bersaudara. Al-muslimu lil muslimi kalbunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan. Muslim dengan muslim yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Ya. Al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Orang muslim dengan orang muslim yang lain itu haram. Apa haram? Dilarang. Darahnya larang ditumpahkan. Hartanya dilarang untuk diambil atau dicuri. Kemudian ke harga dirinya dilarang untuk dinisahkan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosamu kau tanggung sendiri, jangan sampai dosamu kau bebankan kepada orang lain. Artinya ingat bahwasanya kamu yang akan menanggung dosamu. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ya, orang itu tidak akan memikul dosa yang kita tanggung. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Orang itu akan menanggung apa yang dia lakukan. Jangan bertinggi hati dan meremehkan orang lain. Jangan mencampurkan amalan akhirat dengan amalan dunia, seperti menuntut ilmu demi manfaat dunia. Campur adukkan. Apalagi kalau dia ya, sesuatu yang kelihatan akhirat tapi niatnya dunia. Maka itu sebenarnya itu adalah amalan dunia. Tapi ada amalan dunia yang niat akhirat dia menjadi akhirat. Orang bekerja dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak meminta-minta, supaya dia bisa kuat beribadah dan lain sebagainya. Walaupun amalannya tadi zahirnya itu amalan dunia, nyari uang istilahnya kan, tapi karena niatnya dia niatkan Allah, maka dia menjadi amalan akhirat. Tapi orang ngaji, menuntut ilmu agama, kemudian niatnya dengan itu dia dapat keuntungan-keuntungan materi, maka zahirnya dia itu akhirat, tapi intinya dia dunia. Ketika bergaul dengan orang lain, jangan takabur, agar mereka dapat menjaga keburukan. Jangan berbisik, sehingga dapat menimbulkan sangka pada orang lain, yang artinya ya menyinggung perasaan orang. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, jangan sampai salah satu di antara kalian itu berbisik, sementara yang ketiga itu melihat. Wala yatanajasnani dunal akhar. Jangan dua orang di antara kalian itu berbisik, yang ketiga tidak tahu. Walaupun kadang-kadang kita itu bisikannya itu bukan nyinggung dia sebenarnya. Tapi orang itu pasti ngerasa jangan-jangan ngomongin saya. Pasti kan begitu. Pasti itu. Meskipun kau kaya dan berilmu, jangan merasa besar. Ya, jangan mencaci orang lain. Hal itu menyebabkan kamu dikeroyok oleh anjing-anjing jahanam. Na'udzubillah. Ini lagi. Dengan itu kemudian Mu'adz menjadi orang yang paling banyak baca Quran. Ya. Dia membaca terus hadis ini untuk introspeksi diri. Itu sahabat Rasulullah. Generasi terbaik pernah dilahirkan oleh zaman. Nah, kita apalagi. Maka membaca hadis ini mungkin perlu juga kita ulang-ulang terus. Artinya ya perlu nanti kalau kita merasa agak sedikit sombong atau kita merasa agak sedikit ya menyeleweng begitu, kita perlu baca ini supaya introspeksi diri lagi, melunakkan hati kita supaya kita tidak sombong, tidak merasa angkuh dengan amalan yang sudah kita lakukan. Oke. Silakan Pak Adi. Pak Bambang tuh kasihan tuh belum baca. Sudah belum tadi Pak Bambang? Sudah kayaknya Pak Bambang ya. Eh? Tadi terputus ya. Jadi kan dia tertidur. Berarti masih punya utang, harus diselesaikan. Ya. Yang mana nih? Alhamdulillahillazi ahyana. Coba bangun tidur. Aduh. Makan dah. Yang mana nih Pak? Sampai mana Pak Adi tadi?
Pak Adi mute, nggak dengar. Maka hendaklah. Pak Adi mute, nggak dengar. Iya, kemut ya. Ya ini, Pak Bambang silakan. Iya, yang mana nih? Yang Maka ini. hendaknya engkau, ya, cara meninggalkan maksiat 153. Maka hendaklah engkau merenungkan baik-baik perkara yang terkandung di dalam hadis ini, wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahuilah bahwasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati ialah menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjukkan kelebihan dan dengan tujuan supaya pandai bercakap, karena orang awam, orang yang tidak berilmu adalah orang agak lebih jauh daripada perangai-perangai yang jahat, dan orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit-penyakit hati yang dapat membinasakan. Maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik. Naikin lagi Pak. Ini. Udah naik. Agak terlambat datangnya. Oh. Nah, maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik yang mana yang lebih penting dan yang mana lebih baik. Apakah yang lebih baik itu belajar ilmu yang membawa engkau supaya berhati-hati daripada segala perkara yang dapat membinasakan engkau, lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu? Ataukah lebih baik itu engkau bergaul dengan orang yang bercakap kosong, maka engkau mencari ilmu yang menjadikan engkau yang takabur ya, riak, hasad, ujub, sehingga akhirnya engkau binasa bersama dengan orang yang binasa. Dan ketahuilah olehmu bahwa 3 perkara ini, hasad, riak, dan ujub, ialah puncak kepada segala penyakit hati, dan baginya tempat tumbuh yang sama. Itulah hubud dunya, cinta dunia. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, ini tulisannya enggak, artinya lah, cinta dunia itu adalah puncak daripada segala kejahatan. Udah. Oke. Kayaknya sedikit lagi mungkin kita habiskan Pak Adi, tapi tidak tahu mau silakan siapa yang Pak Bambang lanjut Pak Bambang. Lanjut. Namun demikian. Lanjut ininya nggak ada. Nah, udah nyampe. Namun agak lambat sampai. Namun demikian dunia juga adalah bendang untuk akhirat. Maka siapa yang mengambil dunia sekedar yang dia perlukan, yaitu sekedar yang digunakan untuk sampai ke negeri akhirat, maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat. Tetapi siapa yang mengambil dunia hanya semata-mata untuk mencari kesedapan dan kebahagiaan, maka dunia itu pasti akan membinasakannya. Inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan dalam bicara takwa yang zahir, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Apabila engkau mencobanya dan engkau dapati nafsumu dapat mengikutinya, maka teruskanlah dengan membaca kitab ilmu Ulumuddin. Ya, Ulumuddin. Supaya engkau supaya engkau sampai kepada bicara takwa yang batin. Kemudian setelah itu apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa, maka ketika itulah akan dibuka pula bagimu segala hijab antaramu dan antara Tuhanmu. Dan akan terbuka pula bagimu segala cahaya makrifat, dan akan mengalir daripadanya hatimu pancaran hikmah, dan akan jelaslah bagimu segala rahasia alam mulk, alam yang nampak di mata, dan rahasia alam malakut, alam yang tidak tampak.
dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru-baru yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhu. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu kila wakala, artinya ilmu perdebatan dan ilmu perbalahan dan perbalahan dan khilafiyah, maka alangkah besarnya musibahmu dan alangkah panjangnya kesusahanmu dan alangkah besarnya kehilanganmu. Ketika itu buatlah apa saja yang engkau kehendaki karena dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat. Selesai? Udah ya? Belum? Selesai? Masih belum ya? Masih panjang ya, Pak? Udah di Kayaknya terakhir, selesai. dua alinea lagi. Ya? Dua alinea lagi. Ya. Lanjut Pak Bambang. Lanjut lagi bagimu manakala. Nah, belum kelebihan tuh Pak. Pahalanya panjang Pak Bambang. Ya. Udah. Ini ada. Lagi bagimu manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu. Maka sesiapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi di dunia dan akhirat. Dan siapa yang meninggalkan dunia dan memberikan penumpuan kepada agama, pasti dia akan untung kedua-duanya sekali. Maka inilah kata-kata petunjuk untuk engkau memulakan perjalananmu pada bermuamalat dengan Allah Ta'ala dan menunaikan segala dan menunaikan segala suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Sekarang aku akan sebutkan kepadamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah Ta'ala. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pahalanya paling banyak Pak Bambang malam hari ini. Ya, itulah diantara yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya tentang maksiat batin. Kita telah berbicara tentang maksiat zahir, kemudian ini maksiat batin. Puncaknya ada 3 maksiat batin itu. Yang pertama ujub, yang kedua riya, yang ketiga hasad. Nah, itu dibolak-balik lah. Itulah puncak dari penyakit hati. Di sini disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah awal mulanya timbulnya segala kesalahan. Kebanyakan kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh manusia itu karena cinta dunia. Ada sahabat yang saling bertikai, sesama saudara yang bahkan bunuh-membunuh karena dunia, karena warisan, karena ini itu. Nah, maka Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Takatsur itu artinya menginginkan sesuatu yang banyak, dari kata katsir. Itu membuat kamu lalai. Bermegah-megahan, menginginkan sesuatu yang banyak itu membuat kamu lalai. Lalai apa? Lalai dari yang halal dan haram, lalai dari hak Allah, lalai dari yang baik dan buruk, sehingga kan menghalalkan segala cara apapun ditempuh hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Hatta zurtumul maqabir. Kapan kamu menyadari kesalahan itu? Sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali itu tidak boleh, artinya sekali-kali tidak boleh dilakukan. Sawfa ta'lamun, kamu akan mengetahui hakikat itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kamu akan mengetahui dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu pengetahuan yang meyakinkan. Nah, tsumma la tarawunaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian akan mengetahui dengan ainul yaqin. Ilmu yakin itu ilmu yang yakin terhadap sesuatu ya, berdasarkan informasi atau berdasarkan data-data yang diolah, ilmu yakin. Tapi kalau ainul yakin berdasarkan dengan penglihatan mata. Kita melihat seseorang si fulan di sakunya itu ada bentuk kotak begitu. Maka sesuai dengan informasi ya kan, prediksi itu kemungkinan HP. Kan? Di sakunya di kotak itu HP.
Tapi belum ainul yakin kalau belum terlihat HP. Ketika dia mengeluarkan dari saku, kemudian dia lihatkan, nah itu baru, oh ya HP, lihatkan HP. Kan? Tapi kalau tadi kan berdasarkan isyarat, atau berdasarkan data, yaitu di saku, kemudian kotak, biasanya itu HP. Begitu. Tapi belum ainul yakin, karena mata kita belum melihat. Artinya keyakinannya itu belum seperti keyakinan dengan melihat. Ketika lihat, oh ternyata kotak yang dipegang itu betul. Samsung, atau Apple, atau Oppo, atau apa. Kelihatan, oh berarti itu HP. Gitu kan. Tapi masih ada satu tingkatan keyakinan lagi yang disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin itu ketika kita merasakan betul-betul. Tadi kita ngelihat HP itu, ada mereknya. Tapi belum tentu HP, karena banyak juga HP replika gitu ya. Yang biasanya di counter-counter itu, adalah tulisan Samsung, ada apa gitu. Tapi ternyata, cuman buat display itu. Kan? Nah, bisa jadi itu. Tapi kalau kita sudah memegang, kemudian langsung merasakan, oh ya ini betul. Itu namanya hakul yakin. Nah, dengan akhirat itu, kita juga ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, ilmul yakin. Kita yakin bahwasanya akhirat itu ada berdasarkan informasi dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW. Akhirat itu ada. Ya, neraka seperti ini, surga seperti ini, nanti orang yang akan dihisab seperti ini, orang yang akan dikasih naungan di padang mahsyar seperti ini. Informasi-informasi, ilmu yakin. Tapi belum ainul yakin. Karena kita belum melihat. Nah, nanti dikubur, di alam barzakh namanya, itu kita bisa merasakan ainul yakin. Harus mati dulu. Karena dikubur itu nanti ditampakkan akhirat. Jadi orang dikubur itu, dia kan belum ke neraka, belum ke surga. Tapi sudah ditampakkan. Ahli surga setiap hari akan ditampakkan baginya surga. Sehingga sebelum dia masuk ke surga, dia sudah merasakan kenikmatan surga. Ahli neraka, dia setiap hari sudah ditampakkan neraka. Sehingga sebelum dia masuk neraka, sudah ada semacam siksaan batin. Kita sendiri, kalau seumpamanya nih antum melamar satu pekerjaan, kemudian diterima, ya pekerjaan itu nanti ya Pak, kerja di sini. Kita lihat itu, wah ini kantornya bagus, gajinya pas, dan ini itu dan lain sebagainya, ya tunjangan-tunjangannya itu kan. Walaupun belum masuk kerja, belum merasakan, kita sudah senang, sudah diinformasikan. Makanya pelajar lah kan, dapat beasiswa kemana? Ke Eropa. Dia masih di rumah, tapi sudah dapat informasi dia akan dapat beasiswa di situ, kemudian dilihatkan ini loh kampusnya seperti ini. Terus dia sudah senang. Nah, orang-orang yang meninggal itu kalau ahli surga dia akan ditampakkan surga, sehingga dia sudah merasa tenang. Akan ditampakkan ini nanti loh tujuan akhirku, ini nanti rumah terakhir. Nah, begitu juga dengan ahli neraka, ditampakkan dia belum merasakan siksa neraka, tapi ditampakkan tiap hari dulu neraka ngerinya. Nanti ente di sini. Gitu. Jadi sudah ada siksaan, itu namanya azab kubur di situ. Jadi selain azab kubur mungkar nakir dengan segala azabnya itu, azab batin juga ada. Nah, itu namanya ainul yakin. Jadi ilmu yakin yang informasi yang kita dapatkan dari Rasulullah dan dari Al-Quran itu di dunia. Setelah meninggal, Allah tampakkan dengan mata kita. Nah, di dunia kita tidak bisa melihat akhirat, tidak bisa melihat surga, nggak bisa melihat neraka. Nanti ketika di alam kubur itu dilihatkan. Nanti ketika sudah dibangkitkan, kemudian akhirat sudah benar-benar dirasakan, yang masuk neraka, yang masuk surga, maka itulah yang disebut dengan hakul yakin. Yang benar-benar itulah merasakan, oh betul rasanya surga itu senikmat ini. Dan nggak bisa balik ya. Kita tingkatan ilmu yakin, kemudian hakul yakin. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Gitu Pak Adi. Ya, untuk bacanya sudah ya. Mungkin dibuka pertanyaan buat teman-teman, silakan. Ya, mungkin barangkali ada yang mau menanyakan sesuai dengan bahasan hari ini, atau mungkin perkara lain, silakan. Atau mungkin ada yang mau sharing, Pak Bambang, Pak Didi, Pak Jirdi, selamat bergabung. Baru masuk ini. Silakan teman-teman. Pak Didi mungkin ada yang mau dibagi? Enggak, saya cuma mau nanya, pengarangnya udah bertanya.
Pak Ghazali kayak mau nanya. Pak Ghazali, silakan Pak Ghazali. Ada tadi senyum-senyum aja gitu. Iya. Ya Ustadz, ini Ustadz. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya semuanya malu saya. Karena saya banyak dosa ini. Terutama ke guru kita Pak Didi ini. Ya, silakan, Pak. Diri kita sendiri tuh kadang-kadang kok melakukannya gitu. Itu tuh sebaiknya harus bagaimana kitanya itu. Terima Bagaimana, Pak? kasih. Nah, Terputus Gimana? tadi kayaknya, Pak. Iya, Ghazali. terputus. Diulang. Nah, pertanyaan. kita kadang-kadang kan pandai menasihati gitu. Nah, tapi diri kita melakukannya ataupun kita khilaf ataupun ya tidak sepandai yang apa yang disampaikan ke orang lain gitu. Makanya itu menyikapinya kita sebaiknya bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, betul, Pak. Memang kita sebagai manusia ya, nggak bisa lepas dari kesalahan, nggak bisa lepas dari kekurangan, disengaja maupun tidak disengaja. Kan seringkali mungkin kita sengaja. Tetapi kalau seumpamanya menunggu kita sempurna seperti Rasulullah, baru kita saling menasihati, maka tidak ada orang yang berhak menasihati. Artinya harus sempurna seperti Rasulullah, baru kita mau menasihati ya. Maka nggak akan ada orang yang bisa menasihati di dunia ini. Maka orang ya kan berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Maka ketika kita menasihati juga kita niatkan menasihati diri kita sendiri. Dengan dalam khutbah itu kan disampaikan usikum wa iyaya bitaqwallah. Atau usini wa iyyakum bitaqwallah. Aku menasihati antum juga menasihati diriku sendiri. Aku menasihati diriku sendiri terutama dan juga menasihati. Jadi ketika saya menyampaikan seperti ini atau nanti antum yang menyampaikan ke orang lain, maka niat kita selain menyampaikan kepada orang lain, kita juga menyampaikan untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci bersih. Ya kan? Kita habis berbicara tentang ini mungkin setelah ini kita kebawa lagi sifat riaknya, kebawa lagi sifat hasadnya, kebawa lagi sifat sombong takaburnya, gitu kan? Tetapi disitulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan kita saling menasehati. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu diliputi oleh kerugian. Jadi lafi khusr itu istilahnya. Fi itu artinya kan di dalam. Jadi manusia itu berada di dalam kerugian. Bukan hanya manusia itu merugi. Kalau manusia merugi, maka dalam bahasa Arabnya itu innal insana khosirun. Jadi, manusia itu rugi, bukan. Manusia itu berada dalam kerugian, diliputi dia kerugian. Fi, dan di situ disebutkan fi khusr dengan kata benda, bukan dengan kata sifat. Sehingga manusia itu rugi, bukan. Tapi Al-Quran mengatakan sehingga manusia itu berada dalam kerugian, diliputi oleh kerugian. Dalam. Kalau kita masuk rumah, kita di dalam rumah, berarti rumah itu meliputi kita. Kita berada diliputi kerugian dari berbagai sisi. Dari sisi A, dari sisi B, dari sisi ibadah kita rugi, dari sisi kehidupan dunia kita rugi. Ya, dari sisi hubungan kita dengan Allah rugi, dari sisi keluarga kita rugi, dari sisi kerjaan kita rugi. Manusia itu diliputi banyak kerugian. Tetapi Allah ngasih solusi. Illal ladzina amanu. Dia bisa lepas dari kerugian kalau dia beriman. Kerugian akhirat paling tidak bisa kita hilangkan dengan kita beriman. Karena kalau orang tidak beriman, maka dia pasti rugi di akhirat. Nah, semua amal kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia ini, tidak ada apa-apanya. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita beriman, maka kerugian akhirat insya Allah. Ya, insya Allah kita bisa hindari. Karena kita sudah punya tiket. Kita masuk surga. Tapi belum cukup. Ya. Wa amilus salihat. Karena masih ada kerugian dunia yang mungkin bisa kita dapatkan. Kalau kerugian akhirat mungkin ya bisa kita hindari dengan iman. Tapi kerugian dunia tidak cukup. Ini harus ada amal saleh. Amal soleh ini apa? Amal soleh ini bisa berupa ibadah, bisa juga berupa muamalah. Ibadah itu maksudnya ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga bisa berupa muamalah. Muamalah itu artinya ya kehidupan dunia. Artinya kalau kita ingin hidup layak di dunia,
maka kita harus menjadi orang yang berprestasi atau orang yang apa namanya, ya istilahnya kayak negara-negara itu kan, negara maju dengan negara berkembang. Negara maju itu kan produksinya tinggi, sebenarnya amal saleh produksinya tinggi, artinya banyak kebaikan yang dia telurkan kan. Nah, HP sendiri ini kan banyak kebaikan. Jadi HP ini diciptakan oleh negara-negara maju, kita yang memanfaatkan. Kita bisa Zoom. Ini kan sebenarnya amal soleh ini. Kalau seumpamanya yang bikin itu orang yang beriman, ini amal soleh. Kita manfaatkan. Ya, kita berjauhan seperti ini, masih bisa kita saling menasihati. Jadi dengan amal soleh ditambah, maka mudah-mudahan ya, rugi akhirat kita hilangkan dengan iman, rugi dunia bisa kita hilangkan dengan amal soleh tadi. Artinya kalau kita tidak ingin rugi dalam kehidupan kita di dunia, ingin maju, ya amal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan saling menasihati dalam kebenaran. Karena kadang-kadang kebenaran itu kabur. Kadang-kadang kita ini tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Atau ya karena ilmu kita yang terbatas, kita menganggap yang benar itu salah, yang salah itu benar. Ya, perlu saling menasihati. Ini benar. Kadang-kadang kita mungkin belum baik, perlu diajak kepada kebaikan. Kawan kita yang belum baik, kita ajak kepada kebaikan. Wa tawasau bil haqq. Tapi juga yang kedua, wa tawasau bis sabr. Dalam menjalankan kebaikan, dalam kita menjadi orang baik itu perlu kesabaran. Jadi repot kalau bosan jadi orang jahat, bosan jadi orang tidak baik, itu baik. Bosan jadi orang tidak baik itu kan baik. Yang repot tuh kalau bosan jadi orang baik. Ya kan? Kita setiap pekan seperti ini, alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan untuk ngaji sama-sama, saling menasehati, kan saling mencari ilmu, nambah ilmu. Ini kan baik. Nah, mungkin kadang-kadang kita ngerasa bosan kajian terus, kan? Bosan ngaji terus, bosan salat terus, ini bahaya nih. Sehingga perlu ada tawasau bis sabr. Dalam melaksanakan suatu kebaikan juga harus ada nasihat dan kesabaran. Sabarlah, cuma sejam juga dalam seminggu ini, waktu kita berapa sih? Waktu kita 24 jam kali 7 itu berapa? Seminggu cuma kita pakai 1 jam aja kok. Nah, maksudnya, ini kan dalam menasehati. Mungkin ada sebagian kita yang down kan. Tapi aku sibuk betul gini. Yalah, cuma sekali aja seminggu. Dikit-dikit lah, paling bisa sambil nguping, sambil ngerjain, ngetik-ngetik. Yang penting headset nyantol kan ya. Artinya kadang-kadang kita ada futur namanya. Ya, iman naik turun. Jadi dalam menjalankan kebaikan atau ketaatan itu juga perlu kesabaran. Saling menasehati. Kita menasehati kawan kita yang kan. Kawan juga menasehati kita. Seperti itu kan. Sehingga ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi kita menunjukkan kebenaran, kita ditunjukkan kebenaran. Setelah kita mengetahui kebenaran, kebaikan, perlu kesabaran. Perlu saling menasehati. Kadang-kadang kan kita lalai, kita futur, ya kan? Ya, lagi turun, gitu kan? Nah, dengan seperti ini juga, ya mungkin selama ini kita rasa ada rasa sombong atau apa? Ya Allah, alhamdulillah ngaji sedikit-sedikit. Di antara berapa lembar yang kita baca, mas ada 1-2 paragraf atau 1-2 kalimat yang membekas, pasti ada. Tapi kalau tidak ngikut sama sekali kan tidak ada yang bisa masuk. Nah, maka dari sini Pak Ghazali ya, jadi kalau kita menunggu harus sempurna seperti Rasulullah, nggak akan ada orang yang bisa menasehati. Yang kedua, ketika kita menasehati orang, kita juga niatkan untuk menasehati diri kita. Nah, yang ketiga, kita juga saling menasehati. Ya kan? Saling menasehati itu artinya apa? Kita juga menerima nasihat dari orang lain. Jangan hanya sekedar ingin menasehati orang, tapi juga kita ingin mengambil nasihat, mengambil kebaikan dari orang lain itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mungkin menambahkan atau Silakan. melanjutkan pertanyaan Pak Ghazali. Mungkin Pak Ghazali ingat ayat yang kebermakan indallah antakulu mala taf'alun itu ya. Itu surat apa ya? Surat As-Saff. As-Saff ya. Itu konteksnya apakah yang sebagian yang disampaikan ditanyakan Pak Ghazali itu atau lain hal lagi kasusnya? Ya, betul. Ya, memang betul. Ada kabura maqtan indallahi an taqulu ma la yaf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Sesungguhnya dosa besar di sisi Allah orang yang membicarakan mengatakan sesuatu yang tidak dia
kerjakan. Kalau dia dengan sengaja, nah gitu ya. Kalau dia dengan sengaja, kemudian dia memang artinya ya dilakukan secara terus-menerus. Tapi kalau seumpamanya memang tadi ya, ada hal-hal yang memang, ya itu tadi, ketika kita berbicara tentang ujub seperti ini, siapa yang bisa lepas dari ujub? Saya sendiri mungkin. Kadang-kadang merasa saya lebih baik. Saya belajarnya ini itu. Saya bacaannya mungkin lebih baik. Dan lain sebagainya. Saya sholatnya lebih rajin. Itu kadang-kadang muncul. Tapi ya Allah, ini bukan keinginan saya. Ini kadang-kadang muncul sendiri. Ya. Ketika kita sadar, kita tepis. Ya Allah, bukan itu yang saya inginkan. Gitu ya. Karena kalau saya tidak salah, Abu Bakar juga pernah begitu. Saya lupa ayatnya itu ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau seumpamanya menunggu sampai kita nggak punya dosa, maka nggak ada yang bisa kita nasihat. Kemudian yang selanjutnya, memang Allah banyak mencela orang-orang Yahudi ahli kitab itu ya. Mereka mengatakan sesuatu, tidak mengamalkannya. Mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, tapi mereka tidak beriman. Mereka selama ini menunggu-nunggu Nabi akhir zaman yang akan menyelamatkan mereka. Ketika datang Nabi itu dari orang Arab, mereka tidak menerima. Itu konteks ya, dosa besar di sisi Allah. Kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ya, orang-orang ahli kitab itu, celaan itu awalnya tertuju kepada mereka. Tapi juga memang tertuju kepada kita ya. Kalau kita dengan sengaja kita menasihati, berarti bahkan dalam hadis itu kalau nggak salah dikatakan orang yang paling besar azabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang melakukan yang menyuruh sesuatu tapi dia meninggalkannya, atau dia melarang sesuatu tapi dia melaksanakan. Nah ini juga introspeksi juga untuk kita semuanya, ya kan? Ya ketika kita menyampaikan sesuatu kan juga kita malu kan kalau kita menyampaikan sesuatu kemudian kita melakukan itu gitu. Semuanya kita pengen ya apalah dengan anak kita juga kan nonton TV gitu. Anak kita suruh sholat, kita nonton TV kan gitu ya. Nah, tapi kalau semuanya kita baca ayat itu kita jadi malu ya, malu lah. Masa kita nyuruh anak sholat malah kita nonton TV. Nah begitu juga ketika kita menasihati orang, Pak, kalau bisa kita sholat 5 waktu yuk. Nah, terus kita tidak sholat 5 waktu, kan berarti ada perasaan malu. Jadi dengan kita menasihati itu, secara tidak langsung ada dorongan kita juga untuk kita, oh iyalah aku sudah ngajak dia untuk sholat 5 waktu, maka aku malah tidak sholat 5 waktu. Oh ya, terdorong sedikit-sedikit, jadi ada dorongan juga ya. Mungkin itu cara mensiasatinya lah. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, selanjutnya silakan. Masih ada waktu. Bang Abai, ada yang mau ditanyakan? Mas Aditya? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu malam ini. Terima kasih semuanya atas perhatian dan tetap tadi Bang Andri sempat bergabung tapi lepas lagi mungkin ada keperluan lain. Nah ini Bang Ziz, ada yang mau ditanyakan? Bang? Cukup? Enggak? Oke. Baik, kita akhiri malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat sebuah tazkiyatun nafs ya. Jadi sebuah malam ini kajian benar-benar kajian hati ya. Bagaimana hanya dengan pergerakan atau mindset di hati itu amalan-amalan yang sudah numpuk itu bisa nggak berarti di hadapan Allah. Sama malaikat bisa dicampakkan begitu saja sampai langit ke-7. Dan ini menunjukkan bahwa masuk surga itu memang tidak mudah, butuh perjuangan. Tapi dengan rahmat Allah, kita berharap rahmat Allah sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah. Baik, Ustaz, mungkin untuk menutup malam hari ini, malam hari ini, mohon untuk ditutup dengan doa bersama. Belum saya mendoakan saudara kita yang mungkin sedang kurang sehat, sedang banyak masalah, yang punya banyak utang biar lunas utangnya,
Punya Amin. masalah bisa segera terselesaikan masalahnya, Amin. dan yang belum bisa pulang bisa pulang. Iya, masjid. Baik. Ya, silakan Ustaz. Ulang lagi Ditutup Pak Hadi. dengan doa. Iya, Ya. Pak Adi. Sudah tadi ada yang ini? Maksudnya diri saya. Ada yang belum pulang sama sekali. Ya Ustaz, Udah kita tutup setahun. aja kita dengan doa Ya. biar semua dimudahkan dan pandemi segera berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin Allah. Baik, ya Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita menutup acara kajian kita pada malam hari ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan untuk kita secara pribadi, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk masyarakat kita, untuk kaum muslimin, dan untuk umat manusia secara umum. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, dihindarkan dari segala keburukan. Ini kawan-kawan kita yang diuji sekarang, khusus di Indonesia ini, yang baru-baru ini terjadi gempa, mudah-mudahan Allah tabahkan hatinya. Karena ini banyak sekali ujian, ya kan? Sudah ujian COVID ditambah ujian seperti itu, ekonomi semakin sempit malah ditambahnya cobaan-cobaan yang lain. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala keburukan. Kita mengawali dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرم. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami. Ampunilah dosa-dosa istri-istri kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan anak-anak kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan keluarga-keluarga kami. Ampunilah dosa dan kesalahan masyarakat-masyarakat kami. Ampunilah dosa dan kesalahan guru-guru kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan sahabat-sahabat yang telah mendahului kami ya Allah. Jangan kau masukkan dalam hati kami ya Allah rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, rasa riya, rasa takabur atau sombong ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kebaikan kepada diri kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka wa aqama syari'atak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Sattar, ya Allah Engkau Zat yang Maha menutupi ya Allah. Tutupilah aib-aib dan kekurangan kami ya Arhamar Rahim. Berikanlah rasa aman dalam hati kami ya Arhamar Rahim. Berikanlah rasa damai dalam negeri kami ya Arhamar Rahim. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami orang yang taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang menjaga agamamu ya Allah. Jangan engkau berikan kami pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak mengasihani kami ya Allah.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu, ya Allah, yang membuat kami terhindar dari maksiat kepada. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Karuniakanlah kepada kami ketaatan yang dapat membawa kami menuju syurga-Mu, ya Allah. Wa aqsim lana minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Berikanlah rasa yakin kami terhadap apa yang telah Engkau tentukan. Berikanlah kami rasa yakin atas apa yang Engkau telah qada'kan, Allah. Berikanlah kami rasa yakin atas apa yang telah Engkau bagikan kepada kami, sehingga itu meringankan beban-beban dan musibah-musibah yang menimpa kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitna. Berikanlah kami rasa aman, ya Rahman. Berikanlah kami rasa sehat. Sehatkanlah badan kami, mata kami, pendengaran kami, penglihatan kami, rasa kami, tangan kami, kaki kami, tubuh kami. Berikanlah kesehatan, ya Arhamar Rahimin. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala ma 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami ada pada agama kami. Wa la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan tujuan ilmu yang telah kami pelajari. Jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan ilmu yang telah kami pelajari. Wala ilan nari masyara, jangan kau jadikan tempat kembali kami adalah neraka. Waj'alil jannata hiya darana, jadikanlah surga sebagai tempat kembali kami, Allah. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarham. Janganlah dengan dosa-dosa yang ada pada kami, Allah, Engkau jadikan pemimpin-pemimpin kami orang yang zalim. Jangan karena dosa-dosa kami Engkau jadikan pemimpin-pemimpin kami orang yang tidak takut kepadamu, orang yang tidak mengasihani kami, yang tidak mencintai kami, tidak taat kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma asrif 'anna al-bala'a wal waba'a wal amrad wal asqam wal mihad wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimin 'ammah. Ya Allah, hindarkanlah dari kami, ya Allah, bencana, musibah, keburukan, kelaparan, gempa bumi, banjir bandang, dan segala hal yang kami takutkan, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.